Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfami Fauzana, NPM 203100022 dari kelompok 3. Di sini saya akan sharing mengenai 4 klinis, yaitu hernia nukleus pulposus atau HNP, kemudian spina bifida, spondylosis, dan juga spondylolitesis. Yang pertama kita bahas yaitu hernia nukleus pulposus. Jadi, HNP ini merupakan suatu gangguan yang melibatkan ruptur annulus fibrosus sehingga nukleus pulposus menonjol atau bulging dan menekan ke arah kanalis spinalis. Epidemiologinya, prevalensi HNP ini berkisar antara 1-2% dari populasi. Kejadian hernia nukleus pulposus ini paling sering 90% mengenai diskus intervertebralis L5-E1 dan juga L4-E5. Kemudian, daerah cervicalis yaitu C6-C7 dan C5-C6. Prevalensi tertinggi terjadi antara umur 30-50 tahun, dengan resiko pria 2 kali lebih besar daripada wanita. Pada usia 25-55 tahun, sekitar 95% kejadian HNP terjadi di daerah lumbal. HNP di atas daerah tersebut lebih sering terjadi pada usia di atas 55 tahun. Etiologinya, penyebab dari HNP ini biasanya dengan meningkatnya usia terjadi perubahan degeneratif yang mengakibatkan kurang lentur dan tipisnya nukleus pulposus. Annulus fibrosus mengalami perubahan karena digunakan terus-menerus. Akibatnya 24 annulus fibrosus ini biasanya di daerah lumbal dapat menyembul atau pecah. HNP ini kebanyakan juga disebabkan oleh karena adanya suatu trauma derajat sedang yang berulang mengenai diskus intervertebralis sehingga menimbulkan sobeknya annulus fibrosus. Pada kebanyakan pasien, gejala trauma bersifat singkat dan gejala ini disebabkan oleh cedera pada diskus yang tidak terlihat selama beberapa bulan atau bahkan dalam beberapa tahun. Patofisiologinya, pada tahap pertama, sobeknya annulus fibrosus bersifat sirkumferensial karena adanya gaya traumatik yang berulang. Sobekan tersebut menjadi lebih besar dan timbul sobekan radial. Apabila hal ini terjadi, maka resiko HNP hanya menunggu waktu dan trauma berikutnya saja. Gaya presipitasi itu dapat diasumsikan sebagai gaya traumatik ketika hendak menegakkan badan atau terpeleset, mengangkat benda berat, dan sebagainya. Menjebolnya atau herniasi nukleus pulposus ini dapat mencapai ke korpus tulang belakang di atas atau di bawahnya. Bisa juga menjebol langsung ke kanalis vertebralis. Menjebolnya sebagian nukleus pulposus ke dalam korpus vertebra dapat dilihat pada potorongsen polos dan dikenal sebagai nodus komori. Faktor risikonya HNP ini dapat dibagi atas 2 bagian. Yang pertama itu faktor risiko yang tidak dapat diubah. Di antaranya umur, semakin umur bertambah, maka risiko HNP ini akan semakin tinggi. Yang kedua itu jenis kelamin. Laki-laki lebih banyak dibandingkan pada wanita. Yang ketiga, riwayat akibat cedera punggung atau HNP sebelumnya. Kemudian ada faktor risiko yang dapat diubah, diantaranya yaitu olahraga tidak menentu, misalnya memulai aktivitas fisik yang sudah sekian lama tidak dilakukan dengan berlatih berlebihan. Yang kedua yaitu merokok, kemudian berat badan yang berlebihan, batuk dalam waktu yang lama dan berulang-ulang, dan aktivitas dan juga kerjaan, misalnya duduk dalam waktu lama, mengangkat ataupun menarik beban yang berat. Apa saja komplikasinya? Komplikasi yang dapat terjadi dari HNP ini adalah nyeri punggung untuk jangka waktu yang lama, kehilangan sensasi di tungkai yang diikuti penurunan fungsi kandung kemih dan usus. Selain itu, kerusakan permanen pada akar saraf dan medula spinalis dapat terjadi bersamaan dengan hilangnya fungsi motorik dan juga sensorik. Hal ini dapat terjadi pada cervical stenosis dan juga spondylosis yang menekan medula spinalis dan juga pembuluh darah, sehingga dapat menimbulkan myelopati dan spastik paraplegia atau quadriplegi. Bagaimana prognosisnya? Pada HNP cervicalis, 75% pasien akan pulih dengan penanganan terapi medis yang memadai, yaitu sekitar 10-14 hari. Walaupun pada beberapa kasus berlanjut dengan ketidaknyamanan dan juga parestesis ringan. Bagaimana pelaksanaannya?
Yang pertama itu konservatif, yaitu untuk mengurangi iritasi saraf, memperbaiki kondisi fisik, dan juga melindungi serta meningkatkan fungsi tulang belakang. Yang kedua itu tirah baring. Tirah baring itu merupakan cara paling umum dilakukan yang berguna mengurangi rasa nyeri mekanik dan juga tekanan intradiskal. Yang ketiga yaitu terapi farmaka analgetik dan NSAID atau non-steroid anti-inflammation drug. Tujuan diberikan obat ini adalah untuk mengurangi nyeri dan juga inflamasi. Kemudian ada terapi fisik dan terapi bedah. Bagaimana pencegahannya? Pencegahan itu ada 3, yaitu ada waktu berdiri, waktu berjalan, dan juga waktu duduk. Waktu berdiri, jangan memakai sepatu dengan tumit yang terlalu tinggi. Bila harus berdiri lama, selinglah dengan berjongkok atau letakkan satu kaki lebih tinggi dengan meletakkannya pada sesuatu. Dan bila hendak mengambil sesuatu di lantai, jangan membungkuk tetapi dengan menekuk lutut. Kedua yaitu waktu berjalan. Berjalanlah dengan posisi tegak, lurus, rileks, dan jangan tergesa-gesa. Dan yang ketiga yaitu waktu duduk. Selama duduk, istirahatkan siku dan juga lengan pada meja atau kursi dan juga agar bahu tetap rileks. Kursi yang dipakai untuk duduk tidak boleh terlalu tinggi sehingga lutut lebih rendah dari paha pada saat duduk. Nah, ini contohnya. Di HNP ini sering juga disebut saraf terjepit. Yang kedua itu spina bifida. Spina bifida adalah kelainan kongenital di mana tulang belakang terbelah atau bifid sebagai akibat kegagalan penutupan tabung saraf embrio selama minggu keempat pasca pembuahan. Terdapat 3 jenis spina bifida yang paling sering terjadi. Yang pertama yaitu spina bifida occulta. Bentuk paling ringan pada spina bifida di mana korda spinalis dan struktur yang mengelilinginya berada di dalam tubuh. Tetapi tulang belakang pada bagian bawah gagal membentuk secara normal. Yang kedua yaitu meningokel. Derajat sedang pada spina bifida di mana kantung berisi cairan dapat terlihat pada tubuh bagian belakang. Tidak dijumpai saraf ataupun korda spinalis pada kantung tersebut. Yang ketiga yaitu ada meningokel, yaitu jenis spina bifida yang paling berat di mana saraf dan korda spinalis berkembang di luar tubuh yang terletak di dalam kantung berisi cairan yang jelas terlihat di tubuh bagian belakang. Etiologinya, penyebab pasti spina bifida ini tidak diketahui. Tidak diketahui apa yang menyebabkan tabung saraf tidak menutup secara normal sehingga menyebabkan malformasi. Ilmuwan beranggapan bahwa penyebabnya adalah multifaktorial, yaitu genetik, nutrisi, dan faktor lingkungan. Studi penelitian menyatakan asupan yang tidak sesuai pada asam folat, suatu vitamin B pada nutrisi ibu selama kehamilan merupakan faktor utama yang menyebabkan spina bifida dan defek tabung saraf lainnya. Multivitamin prenatal yang diberikan kepada si ibu hamil secara umum mengandung asam folat. Selanjutnya, apa saja sih faktor risikonya? Dapat kita lihat bersama-sama, ada beberapa faktor yang dinilai dapat meningkatkan resiko seorang ibu melahirkan bayi dengan spina bifida. Di antaranya, yang pertama yaitu mengalami kekurangan asam folat. Nah, asam folat itu adalah vitamin yang sangat penting untuk perkembangan si janin pada masa kehamilan. Yang kedua yaitu memiliki riwayat keluarga dengan spina bifida. Yang ketiga yaitu memiliki riwayat mengonsumsi obat-obat anti kejang seperti asam valproat, kemudian menderita diabetes atau obesitas, dan mengalami hipotermia pada minggu-minggu awal kehamilan. Bagaimana patofisiologinya? Pembentukan sistem syaraf pusat dimulai sejak bulan pertama perkembangan janin, yaitu dimulai dari notochord, kemudian terbentuk menjadi neuroectoderm dan berkembang menjadi bentukan seperti pita pipi yang dinamakan dengan neural plate. Kemudian masuk ke dalam bagian belakang embrio yang dinamakan dengan neural growth. Bagian samping dari neural growth akan melengkung ke atas yaitu neural fold dan menyatu membentuk suatu tabung yang dinamakan neural tube. Penyatuan atau fusi dari neural fold dimulai dari bagian tengah dan embrio dan bergerak ke arah atas atau kranial dan bawah atau kaudal. Nah, bagian atas dinamakan anterior atau rostral
neurofor, dan bagian bawah dinamakan posterior atau kaudal, yaitu neurofor. Anterior neurofor menutup pada hari 26 atau sebelumnya, sedangkan kaudal neurofor akan menutup pada akhir minggu keempat. Nah, jika bagian dari tabung neural atau neural tube tidak menutup, maka tulang belakang juga tidak menutup dan akan menyebabkan terjadinya spina bifida itu. Apa saja komplikasinya? Yang pertama itu ada paralisis cerebri, kemudian retardasi mental, kemudian atrofi optik, epilepsi, osteoporosis, ada fraktur yaitu akibat penurunan massa otot, dan juga ada ulcerasi, cedera di kubitus yang tidak sakit. Epidemiologinya, spina bifida ini merupakan kasus yang cukup sering terjadi di dunia. Di Timur Tengah khususnya, yaitu Sudan, dari 137 kejadian spina bifida, terdapat 55,5% pasien laki-laki dan 44,5% pasien perempuan. Angka kematian anak akibat kelainan kongnital di Indonesia yaitu sebanyak 59,3% per 1000 kelahiran hidup, atau sekitar 295.000 kelainan bawaan 50 per tahunnya. 22,3%-nya adalah spina bifida dan gangguan sistem saraf lainnya. Bagaimana pencegahannya? Yaitu penggunaan suplemen folik asid 400 mikrogram atau 0,4 mg per hari sebelum hamil dan 800 mikrogram per hari selama kehamilan. Yaitu penggunaan suplemen folik asid ini penting untuk menurunkan resiko terjadinya defek neural tube seperti spina bifida. Folik acid yaitu folinic acid, polacin, dan petoriglutamik acid. Nah, terdiri dari bagian-bagian pteridin, asam para-aminobenzoat, dan asam glutamat. Bagaimana penatalaksanaannya? Pengobatan spina bifida ini bertujuan untuk meminimalisasi resiko komplikasi dan juga meningkatkan kualitas hidup penderitanya. Operasi menjadi pilihan utama untuk menangani spina bifida. Operasi ini dilakukan dengan mengembalikan cairan sumsum tulang belakang, saraf, dan jaringan ke tempat seharusnya, kemudian menutup celah di ruas tulang belakang. Prognosis ini tergantung kepada tipe spina bifida, jumlah dan beratnya abnormalitas, dan semakin jelek apabila disertai dengan paralisis, hidrosefalus, malforasi Chiari 2, dan defek kognital lain. Dengan perawatan yang sesuai, banyak anak dengan spina bifida sampai dewasa. Myelomengiokel merupakan spina bifida dengan prognosis yang jelek. Setelah dioperasi, myelomengiokel memiliki harapan hidup 92%, yaitu 86% dapat bertahan hidup sekitar 5 tahun. Nah, ini contohnya spina bifida pada anak-anak. Kita lanjut ke spondylosis. Spondylosis lumbalis ini dapat diartikan perubahan sendi pada tulang belakang dengan ciri khas yaitu bertambahnya degenerasi diskus intervertebralis yang diikuti perubahan pada tulang dan jaringan lunak, atau dapat berarti perubahan berlebihan dari tulang osteofit yang terutama terletak di aspek anterior, lateral, dan kadang-kadang posterior dari tepi superior dan inferior vertebra centralis atau corpus. Etiologinya, perubahan degeneratif tulang belakang berhubungan dengan bertambahnya usia. Selain itu, pembebanan berlebihan atau berulang dapat menyebabkan cedera struktural dan berkembangnya nyeri. Faktor lain berhubungan dengan degenerasi diskus adalah jenis kelamin dan juga adanya trauma. Ada beberapa faktor resiko. Nah, dapat kita lihat yaitu kelebihan berat badan, kemudian cedera atau trauma pada sendi, ada predisposisi genetik, kemudian orang yang memiliki pekerjaan atau berolahraga yang memberikan stres berulang pada sendi tertentu, kemudian ada usia. Gejala seringkali dilaporkan pertama kali di antara usia 20 dan 50 tahun. Lebih dari 80% orang di atas 40 tahun memiliki bukti spondylosis pada studi X-ray. Kemudian yang terakhir itu ada jenis kelamin. Nah, untuk orang di bawah 45 tahun, osteoartritis ini lebih umum terjadi pada pria. Setelah usia 45 tahun, osteoartritis ini lebih sering ditemukan pada wanita. Bagaimana patofisiologinya? Spondylosis ini merupakan penyakit degeneratif yang sering mengenai lumbal. Proses degenerasi diskus intervertebra disertai perubahan struktur diskus menjadi rata. Nah, tonjolan tulang oleh permukaan osteopit tampak di tepi anterior dan posterior pada korpus vertebra.
Tonjolan tulang yang muncul di bagian posterior dapat melewati batas 5 foramen intervertebra sehingga menyebabkan radik saraf yang keluar pada sisi sebelahnya. Diskus intervertebralis akan mengalami perubahan sifat ketika usia bertambah tua. Pada orang muda, diskus terutama tersusun atas fibrokartilago dengan matrik gelatinus. Pada lansia akan menjadi fibrokartilago yang padat dan tak teratur. Penonjolan faset dapat mengakibatkan penekanan pada akar saraf ketika keluar dari kanalis spinalis yang menyebabkan nyeri menyebar sepanjang saraf tersebut. Epidemiologinya, spondilosis lumalis ini muncul pada 27-37% dari populasi yang asimptomatis. Di Amerika Serikat, lebih dari 80% individu yang berusia lebih dari 40 tahun mengalami spondilosis lumbalis, yaitu meningkat dari 3% pada individu berusia 20-29 tahun. Di dunia, spondilosis lumbalis ini dapat mulai berkembang pada usia 20 tahun. Hal ini meningkat dan mungkin tidak dapat dihindari bersamaan dengan usia. Kira-kira 84% pria dan 74% wanita mempunyai osteopit vertebralis yang sering terjadi setinggi T9 sampai 10. Kira-kira 30% pria dan 28% wanita berusia 55 sampai 64 tahun mempunyai osteopit lumbalis. Dan kira-kira 20% pria dan 22% wanita berusia 45 sampai 64 tahun mengalami osteopit lumbalis juga. Apa saja komplikasinya? Beberapa komplikasi spondilosis ini antara lain ada ketidakmampuan untuk menahan buang air besar atau urin, kemudian hilangnya fungsi otot atau mati rasa, kecacatan, dan juga gangguan keseimbangan. Bagaimana pencegahannya? Yaitu duduk dan berdiri dengan benar, belajar mengangkat dengan benar, berolahraga secara teratur, yaitu latihan aerobik yang sangat baik, raih dan pertahankan berat badan yang sehat, makan yang sehat, yaitu dengan cara diet seimbang, rendah lemak, kaya buah-buahan dan juga sayur-sayuran, berhenti merokok, hindari penggunaan alkohol secara berlebihan, dan beristirahatlah yang banyak dan juga yang cukup. Bagaimana penatelaksanaannya? Ada dua cara penatelaksanaan. Yang pertama yaitu ada medikamentosa. Tujuan pemberian medikamentosa ini meliputi simptomatik, yaitu mengurangi atau menghilangkan nyeri. Obat-obatan yang digunakan meliputi NSAID atau non-steroid anti-inflammatory drugs, analgesik non-opioid, dan analgesik opioid. Yang kedua yaitu terapi pembedahan. Terapi pembedahan diindikasikan jika terapi konservatif gagal dan adanya gejala permanen, khususnya defisit motorik. Pembedahan tidak dianjurkan pada keadaan tanpa komplikasi. Prognosisnya, spondilosis lumbalis ini biasanya bukan sumber penyebab morbiditas, yaitu terkenanya penyakit atau kerasnya si penyakit tersebut. Nah, ini contohnya. Kita lanjut ke spondylolitesis. Spondylolitesis ini adalah pergeseran salah satu korpus vertebra terhadap korpus vertebra yang berdekatan yang menyebabkan gejala mekanis atau radikular atau nyeri. Epidemiologinya, perkiraan prevalensi saat ini adalah 6 hingga 7% untuk spondylolitesis ismik pada usia 18 tahun dan hingga 18% pasien dewasa yang menjalani MRI tulang belakang lumbar. Spondylolitesis ini derajat 1 menyumbang 75% dari semua kasus. Spondylolitesis ini paling sering terjadi pada tingkat L5 sampai S1 dengan translasi anterior dan dari korpus vertebra L5 pada korpus vertebra S1. Level L4 sampai 5 adalah lokasi paling umum kedua untuk spondylolitesis. Etiologinya, spondylolitesis ini umumnya diklasifikasikan menjadi salah satu dari 5 etiologi utama, yaitu degeneratif, ismik, traumatis, dysplastik, atau patologis. Spondylolitesis degeneratif terjadi akibat perubahan degeneratif pada tulang belakang tanpa adanya defek pada pars interarticularis. Kemudian spondylolitesis ismik terjadi akibat defek pada pars interarticularis. Selanjutnya ada spondylolitesis
traumatis terjadi setelah fraktur pars interarticularis atau struktur sendi pacet dan paling sering terjadi setelah trauma. Selanjutnya ada spondylolistesis dysplastik bersifat kongnital dan sekunder akibat variasi orientasi sendi pacet hingga kesejajaran yang abnormal. Spondylolistesis patologis dapat berasal dari penyebab sistemik seperti kelainan tulang atau jaringan ikat atau proses vokal, termasuk infeksi, neoplasma, atau asal iatrogenik. Faktor resikonya, penderita spondylolisis, penderita artritis ataupun rheumatoid artritis, wanita berusia di atas 50 tahun, riwayat kelainan kongnital seperti spina bifida, occulta, aktivitas fisik berlebihan, atlet olahraga yang memberikan tekanan atau regangan secara berlebihan pada vertebra seperti angkat besi dan juga olahraga senam. Patofisiologinya, setiap proses yang dapat melemahkan penopang menjaga tubuh vertebral sejajar dapat memungkinkan spondylolistesis terjadi. Ketika satu vertebra bergerak relatif terhadap vertebra yang berdekatan, nyeri lokal dapat terjadi dari gerakan mekanis atau nyeri radikuler atau myolepatik dapat terjadi karena kompresi dari akar saraf atau sumsum tulang belakang yang keluar masing-masing. Pasien anak lebih mungkin untuk meningkatkan derajat spondylolistesis saat melewati masa pubertas. Pasien yang lebih tua dengan spondylolistesis tingkat 1 atau 2 yang lebih rendah cenderung tidak berkembang ke tingkat yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Apa saja komplikasinya? Komplikasi spondylolistesis ini cenderung neurologis, yaitu bisa termasuk nyeri kronis di punggung bawah atau kiri atau kaki, dan mati rasa, kesemutan, atau kelemahan pada ekstremitas bawah. Kompresi saraf yang parah dapat menyebabkan masalah dengan kontrol usus atau kandung kemih, namun ini sangat jarang terjadi. Pengobatannya untuk spondylolistesis derajat 1 dan 2, pengobatan biasanya dimulai dengan terapi konservatif, termasuk obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID, panas, olahraga ringan, kemudian traksi, penyanggaan, dan atau tiarah baring. Kemudian ada perawatan bedah, yaitu mencakup berbagai kombinasi dekompresi, fusi dengan atau tanpa instrumentasi atau fusi interbody. Prognosisnya, untuk pasien dengan spondylolistesis ini umumnya baik. Kebanyakan pasien akan merespon pengobatan konservatif bagi mereka dengan gejala parah yang sedang berlangsung yang tidak berkurang dengan pendekatan konservatif pembedahan, berpotensi meredakan gejala kaki radikular dengan mendekompresi akar saraf. Nah, nyeri lumbal yang terlokalisasi mungkin memerlukan fusi lumbal dalam kasus yang lebih ekstrim. Nah, ini contohnya. Dapat kita lihat bersama-sama. Mungkin sekian sharing pada saat ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.